Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga bersyukur karena masih diberi kesehatan hingga sekarang. Kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai teknik kultur jaringan dengan anggota. Yang pertama itu ada Elmira Aulia Rahma, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Kemudian ada pemateri kedua ya, dan teman-teman sudah tahu semuanya, ada Lucky Yolanda. Dan yang ketiga ada Gina Tania Arsya. Dan yang keempat dilanjut oleh Dwi Suci Nurrohma. Materi yang akan dibahas di materi teknik kultur jaringan ini, yang pertama itu ada pengertian kultur jaringan, yang kedua ada sejarah perkembangan kultur jaringan, sejarah perkembangan kultur jaringan tanaman dan terminologi, yang ketiga ada kultur jaringan, pemulihan in vitro dan mikropropagasi. Untuk materi yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari teknik kultur jaringan. Kita langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu pengertian kultur jaringan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada saya dipersilahkan. Oke, sebelum memasuki materi yang pertama, kira-kira menurut teman-teman kenapa sih kultur jaringan ini dimasukkan dalam mata kuliah bioteknologi, sedangkan kultur jaringan itu ada mata kuliahnya tersendiri gitu. Jadi seperti yang kita tahu, bioteknologi itu merupakan penerapan teori atau ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari, atau bisa juga kita definisikan sebagai pemanfaatan suatu organisme untuk mendapatkan jasa atau produk yang kita inginkan. Nah, apa sih yang dimanfaatkan dari kultur jaringan ini? Jadi, yang dimanfaatkan oleh kultur jaringan itu memanfaatkan sifat atau potensi tumbuhan untuk mendapatkan hasil yang bagus, banyak, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sampai sini teman-teman udah paham kan keterkaitan antara bioteknologi dan kultur jaringan. Untuk selanjutnya mungkin kultur jaringan itu biasa kita kenal dengan kultur sel, in vitro, alsenik, mikropropagasi, atau steril. Steril di sini disebutkan bahwa merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan suatu pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Istilahnya, walaupun ada satu organisme, kita katakan yang kecil aja ya, spora jamur, atau hanya satu sel bakteri saja yang masuk ke dalam media kultur, maka pekerjaan kultur itu akan gagal dan tidak akan dihasilkan tanaman baru. Jadi kondisi itu harus tetap steril, tidak ada satu organisme pun yang dapat masuk ke dalam media kultur tersebut. Nah, kultur jaringan tanaman sendiri merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada media buatan yang mengandung nutrisi aseptik atau steril yang seperti tadi disebutkan untuk menjadi tanaman secara utuh. Nah, metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan teknik kultur jaringan itu tergolong perbanyakan vegetatif, artinya tidak melibatkan adanya fertilisasi antara sel telur dan kelamin jantan, seperti halnya pembentukan biji pada tanaman. Nah, kultur jaringan ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya itu jumlah tanaman baru yang dihasilkan itu tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan itu dari satu bahan tanam atau explant, sehingga teknik kultur jaringan itu digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Dan hasilnya pun mengikuti induknya gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada teori totipotensi yang sudah dari tadi kita sebutkan, tetapi mungkin teman-teman belum tahu ya. Teori totipotensi ini dicetuskan pada tahun 1838 oleh Schleiden and Swan, di mana teori ini menyatakan bahwa setiap sel tumbuhan yang hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang utuh bila kondisinya sesuai. Kira-kira apa sih keterkaitan antara totipotensi dengan kultur jaringan? Mengapa kultur jaringan itu memanfaatkan sifat totipotensi suatu tumbuhan? Keterkaitannya itu, totipotensi kultur jaringan adalah usaha perkembangbiakan tumbuhan dengan memanfaatkan kemampuan totipotensi tersebut yang menggunakan sel tumbuhan sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi kan si totipotensi itu merupakan
mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap, sehingga untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh bila kondisinya sesuai. Nah, sifat itu digunakan oleh kultur jaringan. Kondisi apa sih yang sesuai dalam kultur jaringan ini? Ya tadi, harus steril. Dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin nanti akan dijelaskan pada materi kultur jaringan selanjutnya. Mungkin ini ada beberapa istilah dalam kultur jaringan. Ditakutkan nanti teman-teman masih bingung terhadap istilah-istilahnya. Yang pertama itu ada kalus, merupakan bentuk pertumbuhan sel yang tidak terorganisasi daun atau pucuknya. Kemudian ada kontaminasi yang merupakan hadir atau tumbuhnya mikroorganisme pengganggu keberhasilan teknik kultur jaringan di sekitar eksplan ataupun di atas media, baik berupa jamur atau bakteri yang diakibatkan oleh tidak berhasilnya proses sterilisasi eksplan maupun cara kerja yang ceroboh. Kemudian ada sterilisasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membersihkan eksplan maupun media dari pengaruh kontaminan melalui berbagai tindakan, diantaranya itu mengaplikasikan bahan kimia ataupun melalui pemanasan. Kemudian ada pengakaran, itu merupakan menginduksi pembentukan akar pada eksplan pada media pengakaran. Aklimatisasi yaitu proses pengeluaran tanaman hasil kultur jaringan di mana campur tangan manusia sangat diperlukan dari in vitro ke in vitro. Kemudian istilah yang selanjutnya itu tanaman donor. Tanaman donor merupakan tanaman sumber materi atau eksplan yang akan digunakan dalam kultur jaringan. Kemudian ada eksplan yang sering kali kita sebut itu merupakan bagian tanaman yang digunakan untuk tujuan kultur jaringan. Bisa jadi akar, batang, daun muda, pucuk, spor. Kemudian istilah selanjutnya adalah kultur. Kultur itu menanam eksplan pada media tumbuh, sedangkan subkultur menanam ulang eksplan yang dipanen sebelumnya pada media yang baru. Tujuannya pengakaran dan aklimatisasi. Kita lanjut saja untuk pembahasan yang kedua, yaitu sejarah singkat dari kultur jaringan. Nah, di materi ini ada banyak tokoh dengan kontribusinya masing-masing. Dimulai pada tahun 1902 oleh C. Heberlein, yang dimana beliau merupakan orang pertama yang mengkulturkan sel tanaman secara in vitro pada medium buatan. Tahun selanjutnya ada 1922 oleh W.J. Robbins and Wicott pada kultur akar dalam jangka pendek atau biasa disebut dengan kultur organ. Kemudian disusul lagi pada tahun 1934 oleh P.R. White. Beliau mendemonstrasikan kultur dari akar tomat. Disusul lagi 1939 oleh R.G. Gautret dan P. Nobecourt. Beliau melakukan pengkulturan kalus pertama dalam jangka waktu yang relatif lama menggunakan eksplan dari jaringan empulur pada wortel. Selanjutnya ada P.R. White pada tahun 1939, kultur kalus dari jaringan tumor pada tembakau hibrid hasil persilangan antara spesies of Nicotina glauculum dengan Nicotina Longsdorff. Kemudian pada tahun 1941 ada Jivan Overbeek melakukan penemuan terhadap penggunaan air kelapa untuk kultur embrio pada wortel. Tahun berikutnya yaitu tahun 1942, P.R. White kembali lagi memberikan kontribusi, kali ini bersama A.C. Brown, melakukan penelitian pada crown gall untuk pembentukan tumor pada tanaman dan menumbuhkan jaringan tanaman yang bebas dari tumor. Selanjutnya pada 1948, A. Kaplan and F.C. Stewart melakukan percobaan, yaitu menggunakan santan kelapa ditambah dengan 2,4 D untuk proliferasi pada kultur jaringan wortel dan kentang. Selanjutnya pada tahun 1950, Jim Morrell melakukan kultur jaringan tanaman pada tumbuhan monokotil menggunakan santan kelapa. Kemudian tahun 1953 ada Muir yang melakukan penemuan teknik kultur sel dengan melakukan kultur sel yang berasal dari kalus. Pada tahun yang sama, Tulek melakukan kultur haploid
dari polen tanaman Gymnospermae atau yang kita tahu sebagai tumbuhan berbiji terbuka. 2 tahun selanjutnya, pada 1955, C.O. Miller dan F. Kirk dan kawan-kawan melakukan penemuan sitokinin, yaitu kinetin yang menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pembelahan sel. Selanjutnya ada tahun 1955, Ebel melakukan kultur jaringan tanaman terhadap Gymnospermae. Kemudian 1957, F. Kirk dan C.O. Miller melakukan hipotesis yang menyebutkan bahwa pembentukan akar dan tunas dari kultur kalus diregulasi oleh proporsi atau rasio auksin dan sitokinin dalam medium. Pada tahun 1960, E.C. Cooking melakukan isolasi protoplas menggunakan enzim serta kultur protoplas. Pada tahun 1960, G. Morrell melakukan pengembangan teknik kultur tunas apikal. Kemudian G. Morrell melakukan penelitian lagi pada tahun 1964, menyumbangkan pengembangan teknik kultur meristem dan menambahkan anakan tanaman anggrek yang bebas dari virus. Dan induk tanamannya juga bebas dari maksudnya mendapatkan anakan tanaman anggrek yang bebas virus dari induk tanaman yang terjangkit virus. Jadi anakannya tidak terjangkit virus, tidak seperti induknya gitu. Kemudian pada 1966 ada S.G. Guha and S.C. Maheshwari melakukan kultur anter dan kultur polen dan mendapatkan embrio haploid. 1974, G. Pinich melakukan kultur mikrospora dari tanaman datura dan nicotiana untuk menggandakan jumlah kromosom. Dan panen biji dari tanaman double haploid yang homozigot dalam waktu 5 bulan. Kemudian 1978 ada Jim Malthus melakukan fusi protoplas untuk mendapatkan hibrid somatik. Kemudian 1983 ada K.A. Barton and W.G. Brill dan J.H. Dodds Bengossi itu insersi gen dengan menggunakan vektor plasmid menggunakan target transformasi berupa protoplas tanaman. Kemudian pada 1983, M.D. Chilton melakukan transformasi gen pada individu sel tanaman tembakau serta produksi tanaman tembakau transgenik. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembacaan tokoh. Saya mohon maaf. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di PPT yang akan di-share oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Lucky Yolanda. Kepada Lucky Yolanda saya persilahkan. Selanjutnya, tujuan kultur jaringan. Yang pertama, memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik. Yang kedua, lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan anakannya seragam. Yang ketiga, memperbanyak tanaman dengan sifat seperti induknya. Yang keempat, untuk memperbanyak tanaman dengan teknik ini, membuat tanaman lebih bebas dari penyakit karena dilakukan secara aseptik. Yang kelima, menggunakan metode ini sangat ekonomis dan komersial. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya bila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, dinding tipis, plasmanya penuh, dan vakuolanya kecil-kecil. Kebanyakan orang menggunakan jaringan ini untuk tissue culture, sebab jaringan meristem keadaannya selalu membelah, sehingga diperkirakan mempunyai zat hormon yang mengatur pembelahan. Teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Teknik kultur jaringan, suatu sel atau irisan jaringan tanaman yang sering disebut dengan explant secara aseptik, diletakkan dan dipelihara dalam medium padat atau cair yang cocok dan dalam keadaan steril. Dengan cara demikian, semaian sel pada permukaan irisan tersebut akan mengalami proliferasi dan membentuk kalus. Apabila kalus yang terbentuk dipindahkan ke dalam medium diferensiasi yang cocok, maka akan terbentuk tanaman kecil yang lengkap dan disebut planlet. Syarat-syarat kultur jaringan. Yang pertama, pemilihan explant sebagai bahan dasar untuk pembentukan kalus. Adapun syarat-syarat tumbuhan explant, yang pertama, jaringan tersebut sedang aktif pertumbuhannya. Diharapkan masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif sehingga membantu perkembangan jaringan selanjutnya. Yang kedua, explant yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, kuncup, ujung batang, dan umbi yang dijaga kelas tatranya.
Yang ketiga, eksplan yang diambil dari bagian yang masih muda. Bila ditusuk pisau akan terasa sangat lunak. Kemudian syarat yang kedua, yaitu penggunaan medium yang cocok, keadaan yang aseptik, dan pengaturan udara yang baik terutama untuk kultur cair. Syarat yang ketiga, pilih bagian tanaman yang masih muda dan mudah tumbuh, yaitu bagian meristem seperti daun muda, ujung akar, ujung batang, keping biji, dan sebagainya. Bila menggunakan embrio, bagian biji-biji yang lain sebagai eksplan yang perlu diperhatikan adalah kemasakan embrio, waktu imbibisi, temperatur, dan dormansi. Adapun keuntungan kultur jaringan, yang pertama, mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan induknya. Yang kedua, memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. Yang ketiga, jumlah yang dihasilkan banyak dan tidak terbatas. Yang keempat, bibit terhindar dari hama penyakit. Yang kelima, perbanyakan tumbuhan atau kultur jaringan dapat dilakukan secara cepat dan hemat waktu. Selanjutnya, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Kemudian bibit tidak diproduksi dalam jumlah banyak. Selanjutnya, biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Keuntungan kultur jaringan dalam budidaya buah. Yang pertama, ukuran buah yang dihasilkan ukurannya seragam, kemudian rasanya seragam, warnanya menarik dan memiliki sifat menguntungkan lainnya. Kerugian kultur jaringan dalam budidaya buah diantaranya tidak dapat merubah tanaman atau buah yang dihasilkan. Kemudian dalam kultur sel hewan tidak dapat menghasilkan individu baru kecuali kultur embrio. Media kultur jaringan. Ada dua penggolongan media tumbuh, yakni media padat dan media cair. Media padat pada umumnya berupa padatan gel, seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak, tergantung kebutuhan. Komposisi media yang digunakan dalam kultur jaringan terdapat berbeda komposisinya. Perbedaan komposisi media dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang ditumbuhkan secara in vitro. Media murasik dan skog sering digunakan karena cukup memenuhi unsur hara, makro, mikro, dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Nutrien yang tersedia di media berguna untuk metabolisme, dan vitamin pada media dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah sedikit untuk regulasi. Pada media MS tidak terdapat zat pengatur tumbuh. Oleh karena itu, ZPT ditambahkan pada media atau oksigen. ZPT atau hormon tumbuhan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Interaksi dan keseimbangan antara ZPT yang diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen menentukan arah perkembangan suatu kultur. Selanjutnya, cara kultur jaringan. Yang pertama, isolasi protoplas dari dua macam varietas yang difusikan, atau dengan cara isolasi kloroplas suatu jenis tanaman yang dimasukkan ke dalam protoplas jenis tanaman yang lain, sehingga terjadi penggabungan sifat-sifat yang baik dari kedua jenis tanaman tersebut hingga terjadi hibrid somatik. Yang kedua, dengan menyuntikkan protoplas dari suatu tanaman ke tanaman lain. Contohnya transfer kloroplas dari tanaman tembakau berwarna hijau ke dalam protoplas tanaman tembakau yang albino. Hasilnya sangat memuaskan karena tanaman tembakau menjadi hijau pula. Contoh lain adalah keberhasilan mentransfer kloroplas dari tanaman jagung ke dalam kloroplas tanaman tebu. Hasilnya memuaskan. Kemudian, cara pengolahan. Yang pertama, kultur jaringan hanya memerlukan sedikit bagian pucuk tumbuhan yang mengandung jaringan muda yang bersifat meristematik. Bagian tumbuhan yang akan dikultur tersebut disebut eksplan. Yang kedua, mula-mula eksplan dicuci dengan alkohol 70% agar steril, kemudian dimasukkan dalam medium dan dihindarkan dari kontaminasi mikroorganisme. Yang ketiga, eksplan tadi sel-selnya akan berkembang menjadi kalus. Kemudian, sel kalus diambil kemudian dikultur selanjutnya, sel kalus akan membelah diri dan menghasilkan jutaan sel kalus baru. Selanjutnya, sel kalus itu kemudian ditumbuhkan membentuk akar, batang, dan daun hingga jadi tanaman baru yang sifatnya identik dengan induknya. Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah: yang pertama, pembuatan media. Yang kedua, inisiasi. Yang ketiga, sterilisasi. Yang keempat, multiplikasi.
Yang kelima, pengakaran, dan yang terakhir, aklimatisasi. Proses produksi. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan terdiri atas seleksi pohon induk, sterilisasi eksplan, inisiasi tunas, multiplikasi, perakaran, dan aklimatisasi. Eksplan berupa mata tunas yang diambil dari pohon induk yang fisiknya sehat. Tunas tersebut selanjutnya disterilkan dengan alkohol 70%, HgCl 0,2%, dan klorox 30%. Inisiasi tunas, eksplan yang telah disterilkan dikulturkan dalam media kultur. Setelah terbentuk tunas, tunas tersebut disubkultur dalam media multiplikasi dan beberapa komponen organik lainnya. Multiplikasi dilakukan secara berulang sampai diperoleh jumlah tanaman yang dikehendaki, sesuai dengan kapasitas laboratorium. Setiap siklus multiplikasi berlangsung selama 2-3 bulan. Untuk biakan yang telah responsif starter culture, dalam periode tersebut dari satu tunas dapat dihasilkan 10-20 tunas baru. Setelah tunas mencapai jumlah yang diinginkan, biakan dipindahkan pada media perakaran. Perakaran digunakan media MS plus NAA. Proses perakaran pada umumnya berlangsung selama 1 bulan. Planlet atau tunas yang telah berakar diaklimatisasikan sampai bibit cukup kuat untuk ditanam di lapang. Aklimatisasi dapat dilakukan di rumah kaca atau persemaian yang kondisinya dapat dikendalikan. Planlet dapat ditanam dalam 2 cara. Yang pertama, planlet ditanam dalam polybag diameter 10 cm yang berisi media tanah plus pupuk kandang yang telah disterilkan. Planlet dipelihara di rumah kaca atau rumah kasa. Kemudian yang kedua, bibit ditaruh di atas bedengan yang dinaungi dengan plastik. Lebar persemaian 1-2 meter, panjangnya tergantung keadaan tempat. 2-3 minggu sebelum ditanam, bedengan dipupuk dengan pupuk kandang sebanyak 4 kg dan disterilkan dengan formalin 4%. Planlet ditanam dengan jarak 20 cm x 20 cm. Selanjutnya, aklimatisasi. Aklimatisasi ini berlangsung selama 2-3 bulan. Aklimatisasi secara pertama dapat dilakukan bila lokasi pertanaman letaknya jauh dari persemaian, dan cara kedua dilakukan bila persemaian berada di sekitar area pertanaman. Ada beberapa gambaran dan potensi yang bisa dimunculkan dalam kultur jaringan, diantaranya adalah yang pertama, kultur meristem. Kultur meristem dapat menghasilkan anggrek yang bebas virus, sehingga sangat tepat digunakan pada tanaman anggrek spesies langka yang telah terinfeksi oleh hama penyakit termasuk virus. Yang kedua, kultur enter. Bisa menghasilkan anggrek dengan genetik haploid, sehingga bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan anggrek diploid. Dengan demikian, sangat dimungkinkan untuk menghasilkan tanaman anggrek mini. Selain itu, dengan kultur enter berpeluang memunculkan sifat resesif unggul yang pada kondisi normal tidak akan muncul karena tertutup oleh yang dominan. Yang ketiga, dengan teknik polyploid dimungkinkan untuk mendapatkan tanaman anggrek gland atau besar. Teknik ini salah satunya dengan memberikan induksi bahan kimia yang bersifat menghambat. Selanjutnya, cloning. Teknik ini memungkinkan untuk dihasilkan anggrek dengan jumlah banyak dan seragam, khususnya untuk jenis anggrek bunga potong. Sebagian penganggrek telah mampu melakukan teknik ini. Selanjutnya, mutasi. Secara alami, mutasi sangat sulit terjadi. Beberapa literatur peluangnya 1:100 juta dengan memberikan induksi tertentu melalui kultur jaringan. Hal tersebut lebih mudah untuk diatur. Tanaman yang mengalami mutasi permanen biasanya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Yang terakhir ada bank plasma. Dengan meminimalkan pertumbuhan secara in vitro, kita bisa mengoleksi tanaman anggrek langka tanpa harus memiliki lahan yang luas dan perawatan intensif, baik untuk spesies langka Indonesia maupun dari luar negeri, untuk menjaga keaslian genetis yang sangat penting dalam proses pemulihan anggrek. Selanjutnya ada permuliaan in vitro dan mikropropagasi.
Pemulihan in vitro adalah kegiatan untuk memperoleh bibit yang secara genetis baik dan menyeleksinya, sehingga diperoleh tanaman yang unggul yang dilakukan dengan menggunakan wadah tabung atau gelas yang berisi media buatan bukan tanah sebagai media tanam serta dalam keadaan ruang yang terkontrol dan steril. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemulihan in vitro antara lain eksplan, media yang digunakan, kondisi ruangan, hormon, dan steril. Kemudian ada mekanisme pemulihan tanaman secara in vitro atau tahapan pada kultur in vitro. Yang pertama ada pemilihan eksplan, pembuatan media. Yang ketiga ada inisiasi. Yang keempat ada sterilisasi. Yang kelima ada multiplikasi. Yang keenam ada pengakaran. Yang ketujuh ada aklimatisasi. Selanjutnya yang pertama ada pemilihan eksplan. Jaringan atau organ tanaman yang digunakan untuk menanam media in vitro disebut eksplan. Eksplan dapat diambil dari tunas apikal, ketiak daun, ujung akar, dan batang. Pohon induk atau bagian tanam yang akan diambil sebagai eksplan perlu diperlakukan khusus agar mikropropagasi berhasil. Perlakuan tersebut antara lain, penanaman pohon induk dilakukan di greenhouse atau pot untuk mengurangi sumber kontaminan. Yang kedua, pemberian lingkungan yang sesuai atau perlakuan kimia untuk meningkatkan kecepatan multiplikasi dalam kondisi in vitro. Yang ketiga, ada indexing atau prosedur lain untuk mengetahui adanya penyakit sistemik oleh virus atau bakteri. Yang keempat, ada perangsangan pertumbuhan tunas-tunas dorman. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan media. Pembuatan media, komponen media yang utama dalam kultur jaringan tanaman yaitu garam mineral dan gula sebagai sumber karbon dan air. Kemudian ada Murasige dan Skog atau disingkat MS, ada Linzmeyer dan Skog disingkat LS, ada media woody plant medium, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan yang sudah dipilih dari bagian tanaman yang akan dikulturkan dan ditanam pada media buatan. Yang keempat ada sterilisasi, bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Kemudian yang kelima multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Kemudian yang kelima ada selanjutnya ada pengakaran. Yang keenam, pengakaran ini fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru yang disebabkan oleh jamur dan busuk yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketujuh ada aklimatisasi. Aklimatisasi ini kegiatan memindahkan eksplan dari lingkungan vitro ke lingkungan luar. Aklimatisasi ini harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Selanjutnya ada mikropropagasi. Mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tanaman dari genotip-genotip tertentu dengan memanfaatkan teknik in vitro. Tujuannya utamanya adalah memproduksi tanaman dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Mikropropagasi terdiri atas sejumlah tahapan, masing-masing dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, nutrisi, dan hormonal. Prinsip mikropropagasi, pada prinsipnya, teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan lebih ditujukan pada tanaman yang mempunyai kendala seperti persentase daya berkecambah benihnya rendah, selalu diperbanyak secara vegetatif. Yang ketiga, secara konvensional sulit diperbanyak atau laju perbanyakannya rendah. Yang keempat, biji tanaman tidak dapat ditumbuhkan secara alami, contohnya pada tanaman anggrek. Kemudian ada tahapan mikropropagasi. Tahap satu ada penanaman kultur. Tahap kedua ada multiplikasi, tahap ketiga ada pengakaran, tahap keempat ada aklimatisasi, tahap kelima ada pemindahan tanaman ke lapangan. Tahap 1 penanaman kultur. Tahap ini merupakan awal dari pelaksanaan sistem aseptik yang merupakan persyaratan mutlak dalam mikropropagasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tanaman sumber eksplan atau pohon induk. Pemilihan pohon induk benar-benar harus selektif, artinya harus dipilih yang benar-benar sehat agar eksplan yang digunakan tidak mengandung kontaminan di dalam jaringannya, sehingga memudahkan proses sterilisasi. Selanjutnya dilakukan pemilihan bagaimana tanaman yang akan dijadikan eksplan. Nah, pemilihan bagian tanaman ini tergantung tipe kultur yang akan dipilih, misalnya kultur tunas apikal, kultur meristem, kultur daun, dan sebagainya. Bagian tanaman tersebut dipotong, kemudian dicuci dengan deterjen di air ledeng yang mengalir. Selanjutnya, bahan eksplan tersebut disterilisasi sebelum ditanam. Proses sterilisasi eksplan ini disebut sterilisasi permukaan, karena hanya permukaan eksplan saja yang disterilisasi atau tersentuh oleh bahan sterilan.
Sedangkan sumber kontaminan yang ada di dalam jaringan tidak tersentuh oleh sterilan. Dengan demikian, setelah dilakukan sterilisasi permukaan, maka eksplan harus dibilas dengan air steril 3 hingga 4 kali agar benar-benar bersih dari sterilan. Pada gambar di samping ini memperlihatkan perlakuan sterilisasi eksplan sebelum ditanam. Selanjutnya ada tahap multiplikasi. Sebelum memasuki tahap 3, propagul yang terbentuk setelah tahap 1 harus diperbanyak. Jumlahnya dijadikan multiple atau berlipat dengan jalan melakukan subkultur berulang ke media baru. Subkultur merupakan memindahkan kultur ke media baru dengan alasan tertentu. Perlu diketahui sebelumnya bahwa propagul adalah eksplan yang ditanam pada media kultur yang akan mengalami morfogenesis membentuk bentukan yang baru. Dapat berupa tunas, kalus, embrio, somatik, tergantung dari tujuan kultur, zat pengatur tumbuh, dan juga eksplan yang digunakan. Nah, propagul inilah yang nantinya berkembang menjadi tanaman baru atau planet. Tahap ketiga ada tahap pengekaran. Tahap ini diperlukan jika dari tahap 2 dihasilkan tunas. Tunas-tunas tersebut di subkultur ke media baru untuk diinduksi akar. Media tersebut mengandung auksin yang lebih banyak dari sitokinin. Jika dari tahap 2 dihasilkan embrio somatik, maka tahap pengakaran tidak diperlukan karena embrio bersifat bipolar, sehingga munculnya akar tidak perlu distimulasi. Dari tahap 3 ini akan dihasilkan tanaman baru atau planlet. Pengakaran setelah terbentuknya tunas dapat dilakukan secara in vitro pada laboratorium maupun ex vitro di luar laboratorium. Selanjutnya tahap 4 ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi planlet hasil kultur in vitro dari lingkungan yang bersifat heterotrof di laboratorium menjadi lingkungan yang autotrof di lapangan dengan jalan melakukan penanaman pada lingkungan semi-autotrof. Pada tahap aklimatisasi ini, planlet atau tunas yang sudah berakar dipindahkan ke rumah kaca atau rumah yang dijaga kondisi lingkungannya. Caranya yaitu dengan menciptakan kondisi lingkungan antara kondisi laboratorium dan lapangan. Aklimatisasi ini juga merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan mikropropagasi. Kematian tanaman pada tahap ini seringkali terjadi sehingga jika tahap aklimatisasi ini sudah berhasil dilewati dengan baik, maka dapat dikatakan perbanyakan melalui mikropropagasi tersebut sukses dilakukan. Selanjutnya tahap kelima ada pemindahan tanaman ke lapang. Pemindahan tanaman ke lapang dilakukan terhadap tanaman yang tumbuh sehat dan kuat pasca aklimatisasi seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping untuk tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada keuntungan teknik mikropropagasi. Keuntungan yang pertama, bibit dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan seragam. Yang kedua, bibit yang dihasilkan bebas patogen seperti nematoda, cendawan, bakteri, bahkan virus. Yang ketiga, perbanyakan bibit dapat dilakukan setiap saat tanpa tergantung pada musim. Yang keempat, tidak memerlukan bahan tanaman yang banyak sehingga tidak merusak tanaman induknya. Yang kelima, dengan metode tertentu menghasilkan bibit yang mempunyai stabilitas genetik yang sama dengan induknya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan mikropropagasi. Yang pertama, genotip tanaman. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis eksplan dalam kultur in vitro adalah genotip tanaman asal eksplan diisolasi. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masing-masing eksplan tanaman sangat bervariasi tergantung dari spesies bahkan varietas atau tanaman asal eksplan tersebut. Pengaruh genotip ini umumnya berhubungan erat dengan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan eksplan seperti kebutuhan nutrisi, zat pengatur tumbuh, dan lingkungan kultur. Kemudian yang kedua ada media kultur. Perbedaan komposisi media, komposisi zat pengatur tumbuh, dan jenis media yang digunakan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan regenerasi eksplan yang dikulturkan. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh ini mencakup ada suhu dan cahaya. Suhu tanaman pada umumnya tanaman tumbuh pada lingkungan dengan suhu yang tidak sama setiap saat. Misalnya pada siang dan malam hari tanaman mengalami kondisi dengan perbedaan suhu yang cukup besar. Keadaan demikian bisa dilakukan dalam kultur in vitro dengan mengatur suhu siang dan malam di ruang kultur. Umumnya, temperatur yang digunakan dalam kultur in vitro lebih tinggi dari kondisi suhu in vivo. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan morfogenesis eksplan. Kemudian ada cahaya. Seperti halnya pertumbuhan tanaman dalam kondisi in vivo, kuantitas dan kualitas cahaya yaitu intensitas, lama penyinaran, dan panjang gelombang cahaya mempengaruhi pertumbuhan eksplan dalam kultur in vitro. Kemudian ada kondisi eksplan. Bentuk pertumbuhan dan morfogenesis dalam mikropropagasi sangat dipengaruhi oleh keadaan jaringan tanaman yang digunakan sebagai eksplan. Selain faktor genetis eksplan yang telah disebutkan di atas, kondisi eksplan yang mempengaruhi keberhasilan teknik mikropropagasi adalah jenis eksplan, ukuran, umur, dan fase fisiologis jaringan yang digunakan sebagai eksplan.
Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Dwi Suci Nurrohmah, pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor media, yang kedua ada faktor tanaman, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, yang pertama ada faktor media. Faktor media sendiri terdapat dari satu unsur pokok media, yaitu senyawa anorganik yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Yang di dalamnya ada nitrogen. Nitrogen sendiri untuk pembentukan klorofil, protein, vitamin, dan asam nukleat. Yang kedua ada kalsium untuk unsur pokok penyusun membran plasma. Yang ketiga ada besi, seng, tembaga, molibden, dan kalsium sebagai kofaktor enzim. Dan yang keempat ada karbon, hidrogen, dan oksigen, merupakan unsur-unsur pembentukan senyawa organik atau protein dan lipid. Dan yang terakhir ada fosfor untuk pokok penyusun asam nukleat. Nah, selain senyawa anorganik ada juga senyawa organik. Di senyawa organik ada nitrogen dan karbon. Yang pertama, sumber nitrogen. Di dalam sumber nitrogen, yang selanjutnya ada senyawa organik. Di dalam senyawa organik terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber nitrogen dan sumber karbon. Di dalam sumber nitrogen terdapat vitamin dan asam amino. Kemudian ada tanaman mampu memproduksi vitamin yang jumlahnya sangat banyak sehingga pertumbuhan kurang optimal. Jenis vitamin yang ditambahkan yaitu piridoksin atau vitamin B6. Terus asam nikotinat, vitamin B3. Dan kalsium pantotenat, vitamin B5, dan inositol. Senyawa alami yaitu air kelapa muda, jus tomat, ekstra kentang, pisang, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber karbon, yang di dalamnya ada sukrosa dalam media dihidrolisa jadi monosakarida selama masa kultur. Dalam kultur kalus, optimumnya 2-4%, sedangkan kultur embrio dapat mencapai 12%. Selain sumber energi, gula berfungsi sebagai penentu tekanan osmotik dalam media. Selanjutnya ada zat pengatur tumbuh atau ZPT. Yang pertama ada auksin. Auksin digunakan untuk merangsang pertumbuhan kalus. Yang kedua ada lepel dalam expand tergantung dari bagian dan jenis tanaman. Yang ketiga ada menginduksi sekresi ion H keluar sel melalui dinding sel. Yang keempat mempengaruhi metabolisme RNA yang berarti metabolisme protein. Selanjutnya ada bahan pemadat pengatur tumbuh. Paling banyak digunakan adalah agar-agar yang mengandung kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Keuntungan pemakai agar-agar yang pertama ada membeku pada suhu 45 derajat Celcius dan cair pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, tidak dicerna oleh enzim tanaman. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan penyusun media yang lain. Yang selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. pH medium yang umum digunakan berkisar antara 5-6 sebelum media disterilisasi. pH 5-8 merupakan pH media terbaik sebelum disterilisasi. pH menentukan kekerasan media. Jika pH besar dari 6 menyebabkan media cukup keras, sedangkan jika pH kurang dari 5 agar tidak dapat membentuk gel. Yang kelima, seleksi medium dasar. Di dalam medium dasar, yang diketahui sesuai untuk kebanyakan tanaman adalah media MS atau Muracing and Skunk dan B5. Perubahan kualitatif dan kuantitatif dari medium dasar perlu diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Atau modifikasi medium dasar seperti senyawa anorganik atau organik untuk suatu objek penelitian tertentu. Nah, yang kedua ada faktor tanaman. Di dalam faktor tanaman, terdiri dari genotip tanaman yang merupakan kemampuan tanaman mengalami regenerasi. Misalnya, tanaman dikotil lebih mudah beregenerasi dibandingkan tanaman monokotil. Kelompok tanaman Gymnospermae sangat terbatas untuk beregenerasi, kecuali bagian juvenil. Kelompok tanaman Leguminosae, Begoniaceae, Crussulaceae, dan Cruciferaceae relatif mudah diregenerasikan. Tanaman yang mudah diperbanyak secara in vivo biasanya juga mudah diperbanyak secara in vitro.
Yang kedua ada umur tanaman. Yang pertama ada jaringan embrio, regenerasi tinggi. Yang embrio dan biji banyak digunakan untuk penelitian. Jaringan tua yaitu regenerasi rendah. Bagian tanaman yang juvenil atau banyak digunakan pada pohon dan perdu. Jaringan muda dan lunak lebih baik digunakan. Keadaan fisiologis. Bisa dilihat ya di gambar. Keadaan fisiologis itu bagian vegetatif lebih mudah bergenerasi dibandingkan generatif. Jaringan yang diambil sebaiknya dari tanaman induk yang sehat atau tidak terserang oleh virus dan bakteri. Posisi jaringan tunas terminal lebih cepat tumbuh dibandingkan tunas aksilar. Kemudian ada ukuran explant. Explant kecil atau sel, kemudian kelompok sel dan meristem atau apex lebih sulit ditumbuhkan dibandingkan dengan explant yang lebih besar seperti daun, batang, dan umbi. Bagian explant yang besar JPT cadangan makanan. Explant yang lebih besar kurang efektif dalam penambahan nutrisi dan JPT atau disebut dengan zat pengatur tubuh. Kemudian ada musim. Pada musim gugur dan dingin tanaman mengalami dormansi. Pada musim hujan banyak tunas-tunas yang muncul sehingga pohon induk tersebut baik digunakan sebagai sumber explant tetapi sering terkontaminasi. Sumber explant yang baik adalah tanaman yang aktif tumbuh. Dan yang terakhir ada metode inokulasi. Dalam metode inokulasi, pelekatannya explant pada media dapat dilakukan secara polar atau tegak dengan bagian pangkal berada pada media. Bisa juga apolar atau bagian ujung diletakkan pada media. Regenerasi akar dan tunas lebih mudah pada explant yang diinokulasi secara polar. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada cahaya, suhu, air, oksigen, dan karbon dioksida. Cahaya meliputi panjang hari penyinaran dan warna penyinaran terus-menerus pada explant yang sudah diinokulasi lebih baik dibandingkan dengan penyinaran selama 16 jam. Penyinaran pada explant biasanya menggunakan cahaya buatan yang berasal dari lampu. Kemudian ada suhu. Suhu di ruangan kultur biasanya dipertahankan konstan antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Suhu optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan secara in vitro umumnya 3 sampai 4 derajat Celcius, lebih rendah daripada suhu di luar ruang kultur. Untuk tanaman yang tropis, 25 derajat Celcius kurang lebih sampai 3 derajat Celcius atau 22 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian ada air. Air yang baik itu adalah air yang didestilasi Miss Aquades. Kemudian ada oksigen. Pertumbuhan organ, khusus pertumbuhan akar adventif, didorong oleh suplai oksigen yang baik. Penggunaan medium cair, kemudian suplai oksigennya tinggi. Penambahan oksigen dari luar kultur akan menyebabkan kontaminasi. Yang terakhir ada karbon dioksida. CO2 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan explant yang ditumbuhkan secara in vitro lebih sedikit karena untuk menunjang fotosintesis hanya bersumber dari sinar lampu atau